Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih pada babul wudu, pada pasal yang pertama, yaitu tentang faraidul wudu, keharusan-keharusan di dalam berwudu. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sejumlah masalah, mulai dari perkataan al-muallif rahimahullah, yajibu ala kulli mukallafin. Dalam kalimat mukallaf telah kita sebutkan satu kritikan dan koreksi dari para ulama akan tidak tepatnya kalimat tersebut dengan 3 alasan. Baik, siapa yang ingat 3 alasan tersebut? Man? Abu Ilyas? Baik, yang kedua? Yang ketiga? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ini lafaz mukallaf yang banyak tersebar dalam kitab-kitab fikih. Di situ ada sesuatu yang dikritik oleh para ulama, bahwasanya lafaz tersebut kurang tepat dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama, karena at-taklif itu maknanya pembebanan, sesuatu yang tidak dimampui. Oleh karena itu, lafaz at-taklif di dalam nususul kitab wa sunnah itu datang dalam bentuk an-nafyu, bukan isbat. Seperti firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan yang lainnya. Demikian pula, tidak ada di dalam syariat ini sesuatu yang memberatkan. Dan apabila lafaz ini digunakan, itu akan membuka pintu bagi ahlul bid'ah wa ahlul kufr yang menganggap agama ini berat. Baik. Kemudian setelah kita sebutkan kewajiban yang pertama di dalam berwudu yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu at-tasmiyah, ucapan bismillah. Ucapan bismillah. Baik. Ucapan bismillah termasuk wajib di dalam berwudu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, tidak ada salat bagi yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas wudunya tersebut. Iya. Zahir hadis ini menunjukkan wudu itu rukun. Tasmiyah itu rukun. Sebagaimana wudu di dalam salat. Ini zahir hadis. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak mengucapkan bismillah. Berarti seorang yang tidak mengucap bismillah tidak sah wudunya. Baik sengaja ataupun lupa. Karena rukun ditinggalkan yang sengaja ataupun lupa sama saja, tidak sah. Akan tetapi kita katakan dia tidak termasuk rukun dengan alasan apa? Man ya'rif. Hadis hadis dhaif. Baik. Hakada Syu'thaimin Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Hadis dhaif inda Syekh Ahmad Syakir. Dan Syekh Ahmad Syakir itu asalnya dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad, la yathbut fihi syai'. Ini pendapat Imam Ahmad. Tetapi yang sahih inda Al-Bukhari wal Hafiz Ibn Hajar wa ghairuhuma min al-a'immah, al-hadis hasan bi jami' turuqihi. Al-hadis hasan bi jami' turuqihi. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam At-Talkhis. Demikian pula Al-Imam Tirmidzi mengutip dari Al-Imam Al-Bukhari. Seperti yang sudah kita jelaskan yang lalu. Baik. Kalau hadis ini dhaif, sudah tidak wajib juga. Tidak wajib, tidak pula rukun, tidak pula sunnah. Tapi kan yang kita tanyakan, kenapa kita tidak katakan rukun? Sudah kita jelaskan. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Banyak sekali hadis yang menjelaskan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Seperti hadis Utsman bin Affan
dalam Sahihain dari maulanya Umran, juga hadis Abdullah bin Zaid. Ini dua hadis yang paling lengkap di dalam As-Sahihain yang menjelaskan sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak disebutkan tasmiyah. Baik. Kemudian tidak juga kita katakan ini sunnah, sebab ulama ada dua pendapat, wajib dan sunnah. Kenapa kita tidak katakan sunnah? Karena lafaz hadis, ya, lafaz hadis jelas. Baik. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu al-madmada wal istinsyaq, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini kewajiban kedua dan ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Baik. Nuwasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, "Tsumma yaghsilu jami'a wajhihi." Jadi sebelumnya kita telah melewati 3 kewajiban. Yang pertama tasmiyah, ucapan bismillah sebelum berwudu. Yang kedua berkumur. Yang ketiga istinsyaq, ya, menghirup air ke hidung. Baik. Kewajiban yang keempat, kemudian hendaklah seorang yang berwudu itu mencuci seluruh wajahnya. Mencuci seluruh wajahnya. Wajah termasuk rukun, ya, bukan sekedar wajib. Sebab masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Cucilah wajah kalian. Ini perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Maka termasuk rukun. Andaikan seorang lupa, tidak sengaja ada bagian di hidung misalkan, sebesar kuku tangan, di hidung yang tidak kena air wudu, maka wudunya tidak sah. Kalau dia sudah sholat, dia harus ulangi sholatnya, ulangi wudu dan ulangi sholatnya. Baik dia tidak cuci itu sengaja atau lupa, atau sengaja atau tidak sengaja, sama saja, karena rukun. Dan batas wajah itu min usuli sya'ri ra'si ila zikni kula, dari tempat tumbuhnya rambut yang berbatas dengan kepala sampai ke dagu. Ini dagu namanya, ya. Tempat tumbuhnya janggut, panjangnya. Kemudian minal udun ilal udun arada, dari telinga kanan ke telinga kiri lebarnya, semuanya wajah harus kena semuanya. Baik. Kemudian yang kelima, summa yadaihi ma'a mirfaqaihi, kemudian hendaklah dia mencuci kedua tangannya bersama kedua sikunya. Ini juga termasuk rukun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kata sampai di situ bermakna ma'a. Karena bisa saja orang mengatakan sampai cuma di ujungnya. Misalkan saya berjalan sampai ke mana? Ini kelurahan apa nih? Kedung Kendal, Lakbok, ya. Saya berjalan sampai ke Lakbok, tapi cuma di ujung Lakbok, tidak mencakup seluruh Lakbok. Tapi maksudnya di sini semuanya tercakup, seluruh siku, bukan di ujung siku saja. Kata ilah maknanya ma'a. Makanya beliau katakan di sini, "Tsumma yadaihi ma'a mirfaqaihi." Dan ini rukun, tidak diragukan lagi. Baik. Kemudian yang keenam, "Tsumma yamsahu ra'sahu." Tsumma yamsahu ra'sahu. Kemudian hendaklah dia mengusap kepalanya. Ini juga termasuk rukun. Baik. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran, "Wamsahu biru'usikum." Dan usaplah kepala-kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Ini termasuk rukun. Mengusap kepala termasuk rukun dengan ijma' ulama. Hanya saja yang dikhilafkan para ulama, apakah harus mengusap sebagian kepala saja atau seluruhnya? Apakah harus mengusap seluruhnya atau sebagian saja boleh? Yang sahih, yang benar dari khilaf para ulama adalah diusap seluruhnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid di dalam As-Sahihain, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengusap kepalanya dengan dua tangannya, dimulai dari bagian depan kepala. Hatta dhahaba bihi ma ila qafahu. Lalu beliau membawa dua tangannya sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Lalu beliau balik lagi sampai kembali di tempat di mana beliau mulai tadi, yaitu di depan. Ini yang sahih. Sebab khilaf karena ada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain disebutkan bahwasanya
annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian mengusap ubun-ubunnya dan mengusap imamah, surban. Tetapi yang sahih, hadis ini dipahami kalau seorang menggunakan surban. Tapi kalau tidak menggunakan surban, harus diusap semuanya. Dan juga sebab khilaf, karena kata sebagian ulama, makna bi famsahu bi ru'usikum itu bi lil ba'd, itu menunjukkan sebagian. Dan ini telah dibantah oleh ahlul lughah. Tidak ada ahlul lughah yang mengenal makna bi untuk menunjukkan sebagian. Jadi yang sahih dari pendapat ulama adalah mengusap seluruhnya, mengusap seluruh bagian kepala. Ma'udunai, yang ketujuh, bersama dua telinga. Jadi setelah mengusap kepala, lalu mengusap dua telinga. Berdasarkan hadis al-udunani minar ra'si, dua telinga adalah bagian dari kepala. Dan juga terdapat hadis tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengusap dua telinganya. Dan hadis al-udunani minar ra'si dihasankan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala seperti yang disebutkan dalam Hamish, karena banyak jalannya sehingga mengangkatnya sampai ke derajat hasan seperti dalam as-silsilah as-sahihah. Baik. Lalu kata muallif rahimahullahu taala, wa yujzi'u mashu ba'dihi, dan dibolehkan mengusap sebagian kepala. Ini dipahami oleh sebagian ulama seperti yang kita sebutkan tadi, hanyalah mengusap bagian kepala. Sebagian kepala sudah dibolehkan. Tapi yang benar ketika seorang menggunakan imamah. Oleh karena itu, beliau melanjutkan wa yujzi'u mashu ba'dihi wal mashu 'ala al-imamah. Dan dibolehkan mengusap sebagian kepala dan mengusap di atas imamah, di atas surban. Jadi dibolehkan di situ kalau seorang menggunakan surban berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam As-Sahihain. Ini yang rajih. Baik. Dan mengusap surban itu sendiri termasuk hal yang disyariatkan. Berdasarkan hadis tadi, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh, mengusap ubun-ubun lalu dilanjutkan dengan mengusap surban. Dan juga ada hadis seperti yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, hadis Tsauban yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atau memerintahkan mengusap seluruh surban. Artinya tanpa usapan itu mengenai kepala sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Tsauban tentang kisah pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan dinginnya cuaca yang mereka hadapi dalam perjalanan, kalau harus berwudu dengan membuka surban atau membuka sepatu, maka disebutkan dalam hadis fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asaibi wat tasakhin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengusap di atas penutup kepala. Ini mencakup semua penutup kepala termasuk surban. Namun dijelaskan oleh sebagian ulama maksudnya yang semakna dengan surban. Ya. Yani yang susah untuk dibuka. Kalau peci mudah dibuka, tidak ada kebutuhan. Wat tasakhin, dan mengusap pada at-tasakhin, yani sepatu dan yang sejenisnya. Baik. Maka dibolehkan mengusap surban itu baik dengan digabungkan dengan mengusap kepala atau mengusap surban saja. Dan hadis Tsauban ini yang rajih insyaallah taala hadisnya sahih. Karena di sini disebutkan bahwasanya di dalam sanadnya ada Rashid bin Sa'ad dan beliau tidak bertemu dengan Tsauban. Tabi'in ini tidak bertemu dengan Tsauban. Sebab Tsauban katanya sudah meninggal lama. Tetapi Al-Imam Az-Zai'ali atau Az-Zaila'i di dalam Nasbur Rayah menyebutkan wa fi hadzal qaul nazar. Pendapat ini perlu dilihat lagi. Fa innahum qalu, karena sesungguhnya ulama mengatakan inna Rashidan syahida ma'a Muawiyah as-Siffin. Rashid ini mengikuti perang Siffin bersama Muawiyah. Dan perang Siffin itu terjadi pada tahun 37 Hijriah. Sedangkan Tsauban meninggal pada tahun 54 Hijriah. Jadi siapa? Rashid bin Sa'ad telah bersama sahabat pada tahun-tahun tersebut. Dan Tsauban meninggal pada tahun 54 Hijriah, sedangkan Rashid meninggal pada tahun 108 Hijriah. Kesimpulannya, hadisnya sahih
karena Rashid bin Sa'ad adalah thiqah. Ini dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Abu Hatim dan yang lainnya. Baik. Jadi kesimpulannya hadis sahih, maka boleh mengusap seluruh bagian sorban tanpa menyertakan kepala lebih dahulu. Dan kesimpulannya dalam mengusap kepala 3 dibolehkan. Yang pertama mengusap kepala saja. Yang kedua mengusap kepala lalu dilanjutkan dengan mengusap sorban. Yang ketiga mengusap sorban saja. Dan wanita, bagaimana dengan wanita? Dengan khimarnya, dengan kerudung. Maka kata para ulama, wal mar'atu 'alal khimar min babi aula. Wanita mengusap kerudungnya itu lebih layak lagi, lebih dibolehkan lagi, lebih pantas. Kalau imamah, kalau dibuka kan bukan aurat. Kalau wanita, kalau dibuka aurat. Iya. Dan juga terdapat asar dari sahabiat bahwasanya mereka mengusap di atas kerudung mereka, mengusap di atas kerudung mereka. Baik, tanpa harus membuka kerudungnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma yaghsil rijlaihi." Kemudian hendaklah dia mencuci kedua kakinya ma'al ka'bain, bersama dengan 2 mata kaki. Bersama dengan 2 mata kaki. Maksudnya dari ujung jari kaki sampai mencakup 2 mata kaki. Dan ini termasuk rukun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke siku. Ini sama maknanya dengan masalah tangan tadi. Kata sampai di sini adalah maksudnya mencakup siku. Maksudnya mencakup mata kaki. Cucilah kaki kalian bersama dengan mata kaki kalian. Ini termasuk rukun. Termasuk rukun. Baik. Dan disebutkan dalam hadis seorang yang salat. Lalu Nabi SAW melihat di kakinya ada sebesar koin dirham, tidak terkena air, yakni di punggung kakinya. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulang wudunya dan mengulang salatnya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya pada masalah al-muwalah. Baik. Jadi harus benar-benar semuanya kena. Dan Nabi SAW telah mengancam seperti dalam as-sahihain, wailul lil aqabi minan nar. Celaka mata kaki yang tidak kena air akan terkena api neraka. Hati-hati. Harus benar-benar tercuci semuanya dengan air. Ini. Baik. Dan mencuci beda dengan mengusap. Kalau kepala sebelumnya diusap cukup membasahkan tangan lalu diusapkan ke kepala. Bukan mengambil air disiram. Tetapi mencuci disiram dengan air dan digosok. Digosok termasuk sunnah. Ya, sebagaimana akan datang dalam penjelasan sunanul wudu. Baik. Dan ini menyelisihi kaum Syiah. Ya. Kaum Syiah sebaliknya, mereka mengusap kaki dan tidak membolehkan mengusap 2 sepatu. Tidak membolehkan mengusap 2 sepatu, sebagaimana akan kita sebutkan tentang disyariatkannya mengusap 2 sepatu. Iya. Dan ini benar-benar mereka usahakan. Sampai anak pernah ketika sa'i, ada orang Syiah di samping anak, ngajak berbicara. Terakhir dikasih hadiah buku tentang Syiah. Yang diajak berbicara masalah ini, tidak boleh mencuci, harus diusap. Karena memang ada qiraah, dan qiraahnya sahih. Wa arjulikum ilal ka'bain, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi diatafkan kepada mengusap kepala. Kalau begitu diusap, bukan wa arjulakum dicuci, bukan diatafkan kepada al-ghasl, tetapi kepada al-mashu. Dan ini qiraah sahihah. Qiraah sahihah. Tetapi tidak ada satu hadis pun dalam pengamalan ayat ini yang menunjukkan demikian. Kan bagaimana kita mengetahui ayat ini harus dilihat pada pengamalan Nabi SAW terhadap ayat tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama untuk menjawab ayat ini dengan qiraah wa arjulikum ilal ka'bain. Yang pertama itu dibawa kepada al-mashu asy-syar'i, mengusap yang syar'i. Jadi andaikan kita mengikuti qiraah ini, dan memang qiraah sahih harus diikuti. Enggak apa-apa kalau seorang dalam salat membaca wa arjulikum ilal ka'bain dan usaplah kaki-kaki kalian, tetapi dibawa kepada al-mashu syar'i, yaitu ketika menggunakan al-khuf, sebagaimana akan datang penjelasannya. Iya. Kemudian ada jawaban-jawaban lain dari sisi bahasa yang mungkin tidak perlu kita sebutkan, tapi
cukup satu jawaban ini sudah mencukupi. Ya, karena pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penafsiran dari Al-Quranul Karim. Kita tidak akan mengetahui apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran kecuali dengan As-Sunnah. Kecuali dengan As-Sunnah, dengan pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, walahul mashu 'ala al-khuffain, dan dibolehkan baginya mengusap di atas dua sepatu al-khuf, berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya hadisul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu di dalam as-sahihain. Beliau mengatakan, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ingin membuka dua sepatunya, tetapi beliau mengatakan, biarkan, jangan dibuka, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu tidak membuka dua sepatunya, tapi beliau mengusap di atas sepatu. Dan hadis-hadis yang lain banyak sekali menunjukkan disyariatkannya atau dibolehkannya mengusap di atas sepatu. Yani ketika seorang berwudu, tidak perlu dia membuka sepatunya, atau yang semisal dengan sepatu. Kaus kaki juga termasuk. Iya. Tidak perlu dia membukanya, cukup dia usapkan ke atas sepatu, usapkan air padanya, seperti mengusap kepala. Tidak disiram, tapi diusap. Baik. Dalilnya berdasarkan hadis tadi dan juga berdasarkan qiraah tadi. Wa arjulikum ilal ka'bain. Itu juga dalil. Qiraah wa arjulikum ilal ka'bain. Dan ini termasuk sunnah yang diselisihi oleh orang-orang Syiah. Mereka tidak membolehkan. Wajib harus dibuka, harus dicuci, harus dibuka, tapi tidak dicuci, diusap kakinya. Ini keanehan fiqih inda Syiah. Mereka haramkan mengusap sepatu, harus dibuka dan tidak mencuci kaki, tetapi diusap. Padahal hadis-hadisnya mutawatir dan disepakati oleh seluruh ulama. Baik. Tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dua syarat, kita tambahkan satu, genap jadi tiga syarat. Disebutkan dalam syarahnya. Syarat yang pertama, ketika digunakan dalam kaki kita dalam keadaan suci. Ketika menggunakan sepatu, kita dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis tadi yang kita sebutkan, hadisul Mughirah bin Syu'bah di dalam as-sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Jangan dibuka, karena aku memasukkan dua kakiku dalam keadaan suci. Kalau begitu, syarat bolehnya al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu adalah kita gunakan sepatu itu sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci. Baik, ini syarat yang pertama. Jadi kalau belum berwudu, kalau kita sudah gunakan sepatu, nanti kalau mau berwudu harus dibuka sepatunya. Jadi berwudu dulu, baru pakai sepatu. Setelah itu kalau batal, tidak perlu membuka sepatu, cukup diusapkan. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ayyakun al-mashu muaqqatan. Mengusap sepatu ini terikat dengan waktu. Ada syarat waktunya, yaitu bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim 1 hari 1 malam. Ini batas. Batas dibolehkannya mengusap sepatu. Berdasarkan hadis Khuzaimah bin Thabit yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh al-Imam An-Nawawi dan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashu 'ala al-khuffain 3 ayyam. Al-mashu 'ala al-khuffain lil musafiri 3 ayyamin walil muqimi yaumun wa lailatun." Mengusap 2 sepatu bagi musafir 3 hari dan bagi mukim sehari semalam. Ini batas waktunya. Kapan dimulai batas waktunya? Dimulai ketika pertama dia mengusap, bukan pertama memakai sepatu. Jadi misalkan kita mau safar, pakai sepatu setelah bersuci, setelah berwudu pakai sepatu jam 6. Iya. Kemudian batal. Lalu berwudu menjelang sholat zuhur jam 12. Maka mulai dari jam 12 itulah mulai hitungannya. Bukan awalnya ketika pakai sepatu, tapi mulai ketika mengusap sepatu. Baik. Bagaimana kalau sampai jam 12 berikutnya, jam 12 hari berikutnya, kan sehari semalam, berarti 24 jam. Wudunya belum batal.
Wudunya belum batal, artinya dia belum melakukan pembatal wudu. Apakah dia harus melepaskan sepatunya dan berwudu kembali? Tidak perlu, sebab dia masih dalam keadaan taharah berdasarkan kaidah al-aslu baqa, makana ala makan. Hukum asal tetap sesuai dengan hukum sebelumnya. Sepanjang tidak ada sebab yang merubah hukum tersebut, maka dia tidak berubah. Baik. Jadi sudah sampai 24 jam, dia tidak perlu wudu yang baru selama dia belum melakukan pembatal wudu. Demikian pula kalau seorang membuka sepatunya juga tidak membatalkan taharahnya. Kenapa? Karena kaidah tadi al-aslu baqa, makana ala makan. Iya. Demikian pula kalau dia menggunakan khufnya kembali setelah tadinya dibuka, maka apakah hitungannya mulai baru atau mulai hitungan sebelumnya? Mulai hitungan sebelumnya berdasarkan kaidah juga al-aslu baqa, makana ala makan. Baik. Kecuali kalau dia misalkan berwudu kembali lalu mengusap yang baru setelah sebelumnya sudah pernah dibuka, maka mulai dari hitungan yang baru. Baik, nanti kalau tidak paham ditanya ya. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, khuf itu, sepatu itu atau kaos kaki harus menutupi kaki dan dua mata kaki. Ini definisi khuf, definisi sepatu yang boleh diusap menurut syariat dan menurut lughah. Diusap, sepatu yang boleh diusap adalah yang sampai menutupi mata kaki, menutupi kaki dan sampai ke mata kaki. Jadi kalau di bawah mata kaki, pada umumnya sepatu seperti sepatu badminton atau sepatu olahraga yang pada umumnya itu tidak sampai menutupi mata kaki, maka tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat dibolehkannya untuk mengusap. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Wa la yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyati listibahati shalah." Ini permasalahan yang ke-9, kewajiban yang ke-9. Iya. Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah wudu itu menjadi syar'i atau sesuai syar'i illa bin niyyah, kecuali dengan niat listibahati shalah, untuk membolehkan salat. Yani niat untuk melakukan salat. Jadi wudu ini tujuannya untuk melakukan salat. Ini kata al-mu'allif rahimahullahu taala, namun ini perkataan tidak tepat sebagaimana yang akan kita jelaskan. Baik. Di dalam perkataan beliau ini terkandung dua masalah. Masalah yang pertama, wajibnya wudu dengan niat. Ini sudah jelas. Semua ibadah itu harus bersama dengan niat. Dan ini termasuk syarat, bukan rukun dan bukan pula wajib. Termasuk syarat. Syarat di dalam ibadah, termasuk di dalam wudu. Dan niat itu tempatnya di hati. Melafazkannya termasuk kebid'ahan. Melafazkannya termasuk kebid'ahan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan yang pertama, syarat di dalam berwudu. Permasalahan yang kedua, perkataan beliau istibahati shalah. Niat itu harus dengan niat. Kalau niat mau sholat, berarti wudu ini saya niatkan untuk sholat. Ini zahir perkataan beliau. Dan kalau mau baca Quran, harus niatnya sendiri lagi. Ini saya niatkan berwudu untuk baca Quran. Kalau begitu, wudu yang niatnya untuk baca Quran tidak boleh dipakai untuk sholat. Dan ini tidak benar, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu, tetapi dalilnya mutlak, dalilnya umum. Seperti dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Ini mutlak, cuma dikatakan berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sampai dia berwudu untuk melakukan salat, tapi mutlak, umum. Jadi wudu apa saja. Jadi andai karena seorang berwudu karena ingin membaca Al-Quran, maka wudu tersebut cukup untuk dia gunakan sholat nantinya. Baik. Dan juga semisal wudu ini termasuk amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat. Maksudnya tidak membutuhkan niat di sini adalah mau tidak mau atau sudah otomatis. Orang kalau sudah berwudu, dia sudah niat berwudu. Kenapa? Karena tidak ada amalan lain yang semisal dengan wudu. Sebab fungsi niat itu dua. Membedakan ibadah dengan ibadah atau membedakan ibadah dengan adat. Contoh membedakan ibadah dengan ibadah, sholat. Kita harus benar-benar menentukan niat. Ini sholat zuhur atau asar. Ini sholat wajib atau sunnah. Sebab ada macam-macam sholat. Sehingga bisa terjadi iltibas. Ya.
kesamaran di situ. Baik. Andaikan seorang niat sholat zuhur, padahal sudah saatnya sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Jadi butuh niat. Kemudian membedakan ibadah dengan adat, seperti mandi, harus berniat, mandi wajib. Kenapa? Karena ada perbuatan yang semisal dengannya, sehingga bisa terjadi iltibas. Ini mandi adat, mandi biasa, atau mandi ibadah. Kalau wudu, tidak ada amalan yang semisal dengannya. Orang kalau sudah berwudu, berkumur-kumur, cuci tangan, itu sudah mesti dia berwudu, sehingga tidak membutuhkan untuk menentukan saya niat berwudu. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Bada'iul Fawaid. Baik, inilah kewajiban-kewajiban di dalam berwudu yang mencakup rukun-rukun, syarat dan wajibnya yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala. Barangkali kita tambahkan dua saja, yaitu at-tartib wal muwalah. Ya, sebagian ulama menganggap ini termasuk rukun dan sebagian yang menganggap termasuk wajib. Nah, ini yang ke-10, at-tartib, berurut. Ya. Berurut di dalam membasuh, mencuci atau mengusap anggota wudu ini, anggota tubuh yang wajib dicuci untuk berwudu atau diusap. Ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya secara tertib, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah sebutkan secara berurut. Pertama wajah, yang kedua tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat mencuci kaki sampai ke mata kaki. Lalu Nabi SAW mempraktekkan persis seperti urutan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau begitu, at-tartib termasuk kewajiban. Dan sebagian ulama memasukkan at-tartib di dalam as-sunnah, di dalam sunanul wudu, tetapi maksudnya tartib yang merupakan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Jadi, kalau itu bagian dari sunnah di dalam berwudu, maka hukumnya apa? Tartib di situ juga sunnah. Kalau itu bagian dari kewajiban berwudu, maka tartib di situ juga wajib. Iya. Seperti sunnahnya bersiwak, ya, atau sunnahnya menggosok, ya, dan macam-macam sunnah yang akan nanti disebutkan. Ini boleh, ini disunahkan juga untuk berurut. Tetapi kalau kewajiban berwudu, seperti wajah, tangan, kepala, kaki, itu diwajibkan untuk tartib. Baik. Kemudian yang ke-11, al-muwalah, yakni dilakukan langsung setelah melakukan yang sebelumnya. Iya. Apa kalau di bahasa Indonesia kan itu? Nyambung, ya. Bersambung. Ya. Al-muwalah, bersambung. Kalau tadi yang pertama berurutan, yang ini bersambung. Yakni tidak dipisahkan dengan jeda waktu yang lama. Tidak dipisahkan dengan jeda waktu yang lama. Iya. Ini harus nyambung. Ini berdasarkan hadis Khalid bin Mi'dan. Ini hadis yang kita sebutkan tadi dalam masalah andaikan ada satu bagian dari wajah, ya, sebesar kuku yang tidak terkena air. Baik, ini hadisnya. Hadis Khalid bin Mi'dan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atan qadra dirham lan yusibha al-ma'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat dan di kakinya, di punggung kakinya ada satu bagian, ya, bagian kecil, lum'ah, satu bagian kecil sebesar dirham, ya, sebesar uang dirham yang tidak terkena air, yang tidak terkena air. Famarahu ayyu'idal wudu'a was shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulang wudu dan salat. Hati-hati, ya. Harus kita pastikan semua anggota tubuh yang termasuk rukun di dalam berwudu juga wajib-wajibnya harus benar-benar terkena basuhan air. Iya. Karena salatnya tidak sah, sebab wudunya tidak sah. Wudu disuruh ulangi, salat disuruh ulangi. Namun yang menjadi syahid di sini dalam masalah muwalah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulang wudu. Tidak memerintahkan dia mencuci kaki saja. Sebab kenapa? Telah terjadi jeda waktu yang panjang. Dia sudah sampai sholat. Menunjukkan bahwasannya wajibnya muwalah, yakni bersambung, yang tidak dipisahkan dengan jeda waktu yang panjang. Baik, inilah beberapa faraidul wudu yang mencakup kewajiban-kewajiban, rukun-rukun dan syarat di dalam berwudu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk, baik yang kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan ada pertanyaan yang baru masuk. Insyaallah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan kirimkan saja ke nomor 08 5353 020304. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 020304. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dosa enggak kalau orang nikah tanpa direstui oleh orang tua? Baik. Kewajiban seorang anak itu untuk mentaati orang tuanya. Apalagi kalau yang mau dia nikahi itu tidak baik agamanya, akhlaknya, dan yang lainnya. Baik. Karena berbeda agama tapi langsung masuk Islam, wanita tersebut tanpa wali karena orang tuanya Kristen. Ya, solusinya kalau tidak ada walinya itu hakim atau pemerintah yang menjadi walinya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin wa sultanu waliyun man la waliya lahu. Tidak ada nikah, atau tidak sah nikah itu kecuali dengan wali. Dan sultan, pemimpin atau pemerintah adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Bagi wanita yang tidak memiliki wali, pemerintah adalah walinya. Atau yang telah diwakilkan oleh pemerintah, ya, seperti KUA dan sebagainya. Saya wanita berusia 21 tahun. Akan tetapi saya awam sekali tentang ilmu agama. Saya menyesal kenapa dulu saya tidak dimasukkan ke pesantren. Sekarang saya ingin ke pesantren tapi tidak memiliki biaya. Yang saya tanyakan, bolehkah saya marah sama orang tua dan berdosakah orang tua tidak menyekolahkan anaknya ilmu agama? Tidak perlu marah kepada orang tua, bahkan harus menasihati mereka dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Dan seharusnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan betapapun bakti yang dia lakukan itu tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kepadanya. Minimal mengandung dia selama 9 bulan, menyusuinya dan mengurusnya ketika kecil, itu merupakan kebaikan yang sangat besar yang tidak bisa dibalas oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Dia tidak perlu marahi orang tua, sebab itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau orang tua mengetahui apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan, ya, tidak akan mungkin dia menginginkan anaknya suatu keburukan. Kita berprasangka baik. Andaikan orang tua mengetahui mana yang terbaik untuk anaknya, maka itulah yang dia akan lakukan. Hanya saja sampai di situlah ilmu yang dimiliki orang tua kita. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu pentingnya menuntut ilmu, maka masih ada waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada batas usia dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah di pesantren kita ini menerima seluruh usia. Kalau ada biaya bisa membayar uang makan, alhamdulillah. Kalau tidak, insyaallah taala bisa diberikan santunan atau diusahakan santunan. Dan kalau ada pendengar radio yang mau membantu untuk saudari kita ini bisa mondok, alhamdulillah, insyaallah taala. Baik. Berdosakah orang tua tidak menyekolahkan anaknya ilmu agama? Kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya ilmu-ilmu agama. Kalau dia tidak bisa mendidik sendiri, maka dia sekolahkan. Maka jelas berdosa kalau orang tua tidak mendidiknya
tidak mendidik anaknya dengan ilmu agama. Sebab ilmu agama itu wajib. Adapun ilmu dunia, hukum asalnya mubah, bahkan bisa menjadi haram kalau digunakan untuk tujuan yang haram. Sedangkan ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Baik. Salat qabliyah Jumat berjamaah apa ada? Dan azan 2 kali di Jumatan gimana hukumnya? Salat qabliyah Jumat berjamaah itu tidak ada. Bahkan salat qabliyah Jumat itu tidak ada juga. Tidak ada namanya salat qabliyah Jumat apalagi dilakukan berjamaah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Adanya salat tahiyatul masjid ketika kita masuk, atau salat sunnah mutlak sebelum imam datang, memperbanyak salat sunnah. Adapun salat qabliyah Jumat seperti salat rawatib, qabliyah zuhur itu tidak ada. Tidak ada dalilnya. Sedangkan azan 2 kali pada hari Jumat itu termasuk sunnah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Dan itu sahih dalam riwayat Bukhari. Ketika itu beliau azan yang pertama, sedikit yang datang ke masjid dengan persangkaan mereka tidak mendengarkan azan. Lalu beliau memerintahkan muazzin untuk pergi azan lagi yang kedua di satu tempat di dekat pasar, sehingga mereka bisa mendengarkan. Ini yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun sekarang kita tidak butuh lagi dengan seperti itu. Dengan pengeras suara itu bisa mencapai tempat yang jauh, sehingga tidak perlu azan sampai 2 kali. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh saja kita amalkan seperti ini, tapi harus persis seperti yang dilakukan Utsman, dan ada kebutuhan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Utsman. Andai kan kita azan lalu di tempat perkumpulan orang-orang mereka tidak mendengarkan azan seperti yang terjadi pada zaman Utsman, maka kita lakukan 2 kali tidak mengapa insyaallah taala, kalau persis seperti yang dilakukan Utsman, wallahu a'lam. Baik. Saya minta diperjelas air bekas mandi junub atau air sisa mandi junub, yaitu suci dan mensucikan. Air itu suci dan mensucikan selama tidak dimasuki oleh najis, dan najis itu mampu merubah salah satu dari 3 sifatnya. Apakah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Jadi selama tidak dimasuki oleh najis, maka dia tetap suci. Itu pun walaupun dimasuki oleh najis, tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, dia juga tetap suci. Dia tidak masalah. Bahkan sebagaimana riwayat yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa mandi junub air yang dipakai oleh istrinya. Lalu kata istrinya, "Inni kuntu junuban, ya Rasulullah, tadi aku pakai air itu dan aku sedang junub." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air ini tidaklah junub. Ya, artinya boleh digunakan. Baik. Jadi kesimpulannya boleh digunakan sepanjang tidak terkena najis sampai merubah salah satu dari 3 sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya. Baik. Mohon dijelaskan kembali mengenai bergantung kepada manusia yang dibolehkan. Bergantung kepada manusia yang dibolehkan adalah yang sebatas kemampuannya, dan tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi boleh kita mewakilkan suatu urusan kepada manusia dalam batas kemampuannya, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Iya. Yang tidak boleh kalau kita bergantung kepada manusia yang tidak mampu dia kerjakan. Iya. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bergantung kepada dukun supaya diberikan anak, ya, dianugerahkan anak. Ini kesyirikan. Ya. Sebab yang mampu memberikan kita seorang anak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Saya punya buku Risalah 1000 Doa. Saya baca sudah banyak yang hafal dan amalkan doa itu. Kebanyakan dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar saya mengamalkannya, Ustaz? Mohon dijawab. Perlu dilihat dulu, apakah benar sesuai dari Al-Quran dan sunnah atau tidak. Dan kalau dari Al-Quran, tentu kita tidak ragukan lagi. Adapun kalau berasal dari hadis, itu juga perlu diteliti. Apakah hadisnya sahih atau dhaif atau bahkan palsu? Hadis yang dhaif dan palsu tidak bisa diamalkan. Kemudian bagaimana cara mengamalkan? Itu juga perlu dilihat. Walaupun ayat Al-Quranul Karim, doa dalam Al-Quran, kalau misalkan di situ dia mengajarkan sebuah pengkhususan, doa itu dibaca pada setiap malam Jumat misalnya. Ada satu doa dalam Al-Quran, kemudian di situ diajarkan doa ini dianjurkan dibaca setiap malam Jumat. Padahal tidak ada dalil bahwa doa itu khusus pada malam Jumat atau lebih afdal dibaca pada malam Jumat. Maka itu termasuk kebid'ahan. Atau dia menentukan jumlah tertentu, yang mana jumlah-jumlah itu tidak terdapat dalam dalil. Doa dari Al-Quran, tapi dia katakan doa ini harus diamalkan setiap ba'da subuh sebanyak 1000 kali misalnya. Ini kita katakan, dari mana mengamalkan doa itu setiap ba'da subuh? Dari mana riwayatnya? Dan dari mana penetapan jumlah 1000 kali? Iya, ini harus diperhatikan. Baik. Ini afdalnya kalau bukunya ini dibawa ke sini biar kita lihat. Baik. Apalagi kalau punya anak tiri dari istri, qadarullah istri meninggal, masih terikat dalam satu pernikahan. Setelah ditinggal ibunya, apakah si anak tiri dalam keadaan mahram dengan bapak tirinya? Iya, mahram. Bahkan walaupun terjadi perceraian, ya, apakah istrinya meninggal atau masih hidup, sama saja. Tetap anak tirinya kalau sudah berhubungan dengan ibunya, maka anak tirinya itu mahram. Ya. Itu baru akad. Misalnya baru akad dengan ibunya, belum sampai berkhalwat, apalagi berhubungan. Kalau ibunya meninggal, boleh ya, menikahi anaknya. Iya. Atau belum meninggal ibunya, ya, masih di perjalanan, lihat anaknya lebih cantik, diputuskan untuk anaknya saja yang dinikahi. Tidak apa-apa. Ya. Sah pernikahannya. Ya. Baik. Tapi kalau sudah sampai berhubungan dengan ibunya, maka anaknya haram. Ya. Anak yang menjadi mahram. Ini khusus ya. Khusus anak tiri itu disyaratkan adanya hubungan. Adapun mertua itu cukup dengan akad nikah, maka mertua itu sudah haram. Mertua sudah haram. Baik. Demikian pula menantu, cukup dengan akad nikah, menantu sudah haram. Apakah melakukan hubungan suami istri pada malam Jumat termasuk sunnah? Anda belum tahu dalilnya. Allahu a'lam. Di masjid biasa saya melakukan berjamaah kalau malam Jumat. Kadang-kadang ada yang membawa kopi dan makanan dengan niat sedekah. Bolehkah itu? Dan apakah boleh saya ikut menikmatinya? Tidak apa-apa insyaallah taala. Tidak ada larangan. Baik. Bagaimana ucapan salam ketika masuk rumah yang tidak ada penghuninya? Anda belum tahu kalau ada dalil khusus. Tapi dalil umum sama ucapannya. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, tolong talqinkan lagi hadis yang larang bunuh katak dan kelelawar pelan-pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtulul dafadi'a fa inna naqiqahu tasbih, wa la taqtulul khufash fa innahu lamma kharaba Baitul Maqdis qala ya Rabbi sallitni 'ala al-bahr hatta ughriqahum." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, terjemahannya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membunuh kodok atau katak. Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar karena ketika terjadi penghancuran Baitul Maqdis, dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikan aku kekuasaan untuk air laut, bisa mengangkat air laut, sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Yang menggelamkan
orang-orang yang menghancurkan Baitul Maqdis. Baik, Allah a'lam. Benarkah bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran lembaran yang tercecer dengan dibakar? Kalau seorang berniat untuk memuliakan Al-Quran karena khawatir apabila lembaran itu dibiarkan akan diinjak-injak orang, akan ditaruh di tempat sampah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Berdasarkan dalil perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang membakar mushaf-mushaf selain mushaf yang disepakati oleh para sahabat. Iya. Atau bisa juga dengan cara dikuburkan, ya, ditanam. Ini juga boleh. Selain dibakar, dengan cara ditanam. Dan ini juga fatwa Lajnah Daimah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang bolehnya membakar Al-Quran agar tidak dihinakan. Ya. Adapun yang dilakukan orang kafir, siapa itu yang di Amerika atau di Denmark, ini dia jelas mau menghinakan Al-Quran niatnya, bukan mau memuliakan Al-Quranul Karim. Baik. Pak Kiai, saya mau nanya, selesai sholat fardu maghrib atau subuh, lalu wirid mengikuti susunan yang ada dalam buku tuntunan sholat. Itu ada bacaan ayat kursi dan 2 ayat akhir dari Al-Baqarah. Setelah ada ayat yang berbunyi syahidallah dan seterusnya. Qulillahumma malikal mulki dan seterusnya. Tulijul laila fil nahar dan seterusnya sampai selesai, lalu bertasbih, berzikir dan seterusnya sampai berdoa. Sedangkan doanya bunyinya hamdalah seterusnya selesai mohon dijawab. Wassalam. Baik. Ini bagusnya kita lihat bukunya ya. Yang seperti tadi jawabannya tentang 1000 doa tadi, buku 1000 doa. Tapi ada pun membaca ayat kursi itu terdapat dalil dibaca setiap habis sholat. Setiap habis sholat terdapat sunnah membaca ayat kursi. Adapun ayat-ayat yang lainnya yang disebutkan dalam pertanyaan ini, Anda belum tahu dalilnya. Anda belum tahu dalilnya tentang sunnahnya membaca hal tersebut. Baik. Adapun ayat kursi terdapat dalil yang sahih dibaca setelah habis sholat. Sholat apa saja? Sholat 5 waktu. Aku mau baca doa untuk ibu bapak, tapi belum tahu dasar Al-Quran dan hadis kapan waktu membacanya. Mau dibaca setelah sholat, belum menemukan dasarnya. Dari Ahmad Lakbok. Kalau kita belum tahu, maka kita jangan khususkan. Baca kapan saja kita mau. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah, justru kalau seorang mau mengkhususkan waktu tertentu, padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut. Maka dibaca kapan saja. Dibaca kapan saja, kapan kita mau. Baik. Apa yang dimaksud dengan hidayah dan taufik? Hidayah itu dijelaskan oleh para ulama. Hidayah itu terbagi 2. Hidayatul dilalah wal irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul dilalah wal irsyad dan hidayatul taufiq. Hidayatul dilalah wal irsyad itu adalah berupa bimbingan dan penunjukan. Seperti kalau kita berdakwah, maka itu kita memberikan hidayah, artinya memberikan bimbingan. Atau kita membaca Al-Quranul Karim, kita mencari hidayah, mencari bimbingan. Adapun hidayah taufiq itu artinya kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, dan ini hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memampukan seseorang untuk mengamalkan kebenaran, itu yang dimaksud dengan hidayah taufiq. Jadi apa yang dimaksud dengan hidayah dan taufik? Hidayah lebih umum, taufik lebih khusus. Hidayah mencakup al-irsyad wa taufik, dan taufik itu artinya kemampuan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sudah menyampaikan Islam kepada seorang kafir, berarti kita sudah memberikan hidayah kepadanya berupa petunjuk. Adapun yang membuat dia mampu untuk masuk Islam, merubah hatinya untuk cinta kepada Islam, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, malam Jumat yang bagus baca ayat Al-Quran, salawat, salat tasbih, mohon dijelaskan. Wassalam. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran pada malam Jumat. Demikian pula salat tasbih, telah kita jelaskan ulama khilaf dalam masalah ini, dan yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumullah taala, itu hadis-hadisnya dhaif.
Hadis-hadisnya dhaif. Baik. Di daerah saya ada ustaz yang menerangkan kalau niat sholat niatnya sambil takbiratul ihram. Kalau niat wudu sambil membasuh muka. Apakah itu benar? Niat sholat sambil takbiratul ihram tidak mengapa insyaallah ta'ala. Atau sesaat sebelum takbiratul ihram. Ya. Al-muhim belum benar-benar masuk ke dalam sholat. Adapun membasuh muka baru bersamaan dengan niat itu kalau dia tidak melaksanakan sunnah mencuci dua tangannya. Sebab yang disunahkan adalah mencuci dua tangan dulu, baru kemudian termasuk kewajiban berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Baru mencuci muka. Nah, wudunya sah, andaikan dia tidak mencuci tangan, tidak berkumur-kumur, tidak menghirup ke hidung, wudunya sah. Kalau dia meninggalkan itu, lalu dia berniat bersamaan dengan membasuh muka, ya jadi dia mulai berwudu dengan membasuh muka, maka wudunya sah. Tetapi kita katakan tidak afdal. Yang sunnah itu dimulai dengan mencuci tangan. Dari situlah mulai berniat. Iya, mencuci tangan, berkumur-kumur. Ya, sebelum mencuci tangan sudah berniat, atau bersamaan dengan mencuci tangan, tidak apa-apa. Iya. Adapun kalau dia mencuci tangan berkumur-kumur, lalu berniat ketika sudah mencuci muka, berarti yang sebelumnya tidak dianggap sebagai wudu, ya, tidak dianggap sebagai wudu. Baik. Dan niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Melafazkannya termasuk bid'ah, tidak ada dalil yang menunjukkan melafazkan niat. Baik. Pak Ustaz, apa doanya supaya anak cucu saya saleh dan harus bagaimana caranya? Doanya diantaranya yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Banyak doa-doa dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis. Adapun bagaimana caranya? Harus dididik dengan tauhid dan sunnah. Oleh karena itu orang tua dulu harus menuntut ilmu agar dia tahu bagaimana cara mendidik anaknya, agar dia tahu apa yang harus dia didik kepada anaknya. Iya. Ayat in tansurullah yansurkum, ayat berapa, surat apa? Surat Muhammad ayat 7. Dari Pak Sunardi, Pak Ustaz, apakah sholat sunat witir dilakukan hanya pada malam hari saja? Iya, sholat sunat witir hanya dilakukan pada malam hari. Apakah status hukum doa kunut? Maksudnya sunnah apa? Ya, termasuk sunnah. Doa kunut termasuk sunnah, tidak sampai pada kewajiban. Adapun apakah dia sunnah muakkadah atau sunnah yang ghairu muakkadah, wallahu alam. Al-muhim ana tahu itu termasuk sunnah. Apakah hanya dibaca untuk sholat subuh saja? Ya, termasuk bid'ah. Kalau mengkhususkan kunut pada sholat subuh saja. Nabi SAW tidak mengkhususkan sholat subuh, tetapi pada seluruh sholatnya memiliki fadilah yang bagaimana? Ya, tidak ada fadilahnya untuk sholat subuh saja. Iya. Dan fadilahnya minimal kalau dilaksanakan sesuai petunjuk Rasulullah SAW, maka fadilah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.